Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Agama mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan mengatur hubungan kita dengan manusia lain. Apa makna asing bagi kita? Seseorang yang tidak kita kenal, biasanya kita katakan orang asing. Orang asing adalah orang yang tidak kita kenal. Wajahnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, alamatnya, dan seterusnya. Kita seringkali merasa tidak terhubung dengan berita kehilangan orang yang asing bagi kita. Dengan kata lain, orang asing adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana bila masalah asing itu kita hubungkan dengan Tuhan? Adakah hubungan antara kita dengan Tuhan kita? Apakah Tuhan itu sosok yang asing bagi kita? Bila memang punya hubungan, apakah status hubungan itu? Jarang kita jumpai orang yang menanyakan status hubungan dengan Tuhannya. Mengapa? Apakah karena Tuhan itu tidak tampak oleh mata? Kadang-kadang kita mendengar orang yang mengeluh, mengapa Tuhan itu tidak nampak oleh mata, sehingga sulit sekali untuk mengenalinya, untuk mempercayainya. Carilah sampai ketemu. Siapa mencari, dia akan menemukan. Mana mungkin bertemu? Mencari saja tidak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Begitu banyak nasihat bijak yang seringkali kita dengar untuk mendorong agar kita mau mencari kebenaran atau mencari Tuhan. Bila hubungan kita sesama manusia, mudah sekali untuk mengatakan status hubungan itu, baik itu teman, tetangga, kekasih, suami istri, keluarga, hubungan guru dan murid, dan seterusnya. Lalu bagaimana status hubungan kita dengan Tuhan? Apakah sebagaimana teman, tetangga, kekasih, suami istri, pelayan majikan, atau justru Tuhan itu adalah orang asing bagi kita? Cobalah mencari definisi atau arti Tuhan itu sebanyak mungkin yang kita mampu. Tuhan adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pengatur, Sang Pemberi, Sang Penerima Taubat, dan masih banyak lagi yang bisa kita cari definisi tentang Tuhan kita. Benarkah kita akrab dengan Tuhan kita? Seakrab apa ataukah sedekat apa? Tetangga dekat ataukah sahabat karib, kekasih yang setia, suami istri yang serasi, atau seperti apa? Tergantung kesadaran kita. Yang jelas, masing-masing hubungan ada konsekuensinya. Sebagai teman akrab, keakraban itu harus selalu dijaga. Jangan mudah mengecewakan teman kita. 1-2 kali kekecewaan masih mudah untuk dimaklumi. Namun bila terlalu sering, akan berisiko memutuskan hubungan pertemanan kita. Hubungan antara pelayan dan majikan. Ketaatan pelayan adalah syarat mutlak bagi langgengnya hubungan tersebut. Bila hubungan itu sebagaimana sepasang kekasih, saling menyintai adalah modal utamanya. Bila hubungan itu
hubungan sebagaimana anak dengan orang tua. Prestasi anak adalah idaman bagi setiap orang tua. Lalu bagaimana bila hubungan itu memuncak sebagaimana hubungan Rasul dengan Tuhannya? Suksesnya misi kerasulan adalah puncak kepuasan Tuhan. Kabar tentang adanya Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil, dan yang Maha segala-galanya sudah barang tentu adalah jasa para Rasul kita. Sekali lagi, tanyakan hubungan kita dengan Tuhan kita. Wahai anak-anakku, murid-muridku, Tuhan mengajarkan kepada Rasul kita, bila kau ditanya tentang abdiku, tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher. Berapa panjangkah urat leher kita? Dan Tuhan menyatakan lebih dekat daripada urat leher. Bisakah kita merasakan adanya nyawa, adanya ruh yang ada pada diri kita? Bukankah roh itu menyatu dengan tubuh kita? Ibarat air, dia mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Ibarat sinar, dia menerangi ke seluruh ruang yang ada di dalam tubuh kita. Ibarat udara, dialah yang ada di setiap ruang kosong di mana kita berada dan dapat menghirupnya. Jika demikian dekat hubungan itu, lalu apa status hubungan itu? Status hubungan itu bersifat mutlak, absolut, pasti atau harus. Sebagaimana hubungan antara kendaraan dengan pengemudinya. Sebagaimana hubungan antar bumbu untuk menjadi sambal. Sebagaimana hubungan antar bahan bangunan untuk menjadi bangunan atau tembok. Sebagaimana hubungan antara anak dan orang tua. Tanpa orang tua, anak tidak pernah ada. Mengapa hubungan yang begitu mutlak bisa tidak kita sadari, sehingga harus kita pertanyakan status hubungan itu? Apakah karena hidup itu terlalu sempurna, sehingga terlalu sulit bagi kita untuk memahaminya? Ataukah karena sinar Tuhan terlalu terang, sehingga kita silau? Ataukah Tuhan itu terlalu maha tinggi, sehingga kita yang rendah ini terlalu sulit untuk menjangkaunya? Ataukah karena hijab kita terlalu tebal, bagaikan dinding yang menghalangi kita, sehingga tak mampu melihat di balik dinding? Lalu, apakah hijab itu? Hijab atau tabir atau penghalang adalah hal-hal yang ada di hadapan kita, yang menghalangi pandangan kita. Mata kita tutup dengan telapak tangan kita, sehingga kita tak nampak apa-apa. Telapak tangan menjadi hijab bagi mata kita. Mobil yang berhenti tepat di depan kita menghalangi kita untuk melihat seberang jalan. Cinta kita yang teramat besar terhadap istri kita, terhadap suami kita, menghalangi kita untuk mengenal watak aslinya. Hal-hal yang bersifat duniawi menjadi hijab bagi kerohanian kita. Merasa diri sudah benar menjadi penghalang bagi kebenaran itu sendiri. Wahai anak-anakku, murid-muridku, kisah para rasul yang sering diceritakan oleh guru kita mestinya menjadi motivasi yang paling kuat bagi kita. Terutama kisah para rasul yang digolongkan ulil azmi, rasul yang dianggap lebih utama dibanding dengan rasul yang lain. 5 rasul yang bergelar ulil azmi itu seringkali diceritakan kepada kita. Nomor 1 adalah Nabi Nuh yang bergelar Habibullah, artinya kekasih Allah. Nomor 2 Nabi Ibrahim Khalilullah, yang artinya teman Allah. Nabi Musa yang bergelar Kalamullah, artinya juru bicara Allah. Nabi Isa Ruhullah, intinya ruh dari Tuhan. Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Mengapa status hubungan mereka dijelaskan kepada kita?
tentunya agar menjadi teladan bagi kita. Di tingkat mana hubungan kita dengan Tuhan kita? Apakah kita merasa berlebihan bila berusaha membangun hubungan seperti itu? Atau sebaiknya kita tidak usah meneladani mereka. Biarlah hubungan-hubungan seperti itu urusan mereka saja, bukan urusan kita. Kita tinggal menikmatinya saja. Bukankah selama ini hidup kita baik-baik saja? Mengapa harus repot-repot, harus susah-susah meniru seperti mereka? Kita sadar atau tidak, perilaku kita sehari-hari menjelaskan bagaimana status hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan kita tidak usah terlalu terkejut bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita adalah hubungan antar orang asing yang saling tidak kenal satu sama lain. Dan selama kita tidak berusaha berkenalan, maka yang asing selamanya tetap asing. Dan ternyata hal itu kita anggap tidak masalah. Buktinya adalah bahwa kita tidak pernah menanyakan status hubungan kita dengan Tuhan kita. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.